Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan satu analisa. Jadi ini sepertinya si Mas ini adalah pendukungnya Gibran gitu ya. Dia memberi analisa bahwa apa yang dilakukan Gibran saat ini seperti takut debat, banyak menghindar dari dialog-dialog. Katanya itu adalah strategi gitu teman-teman, strategi untuk nanti memberi kejutan di debat resmi KPU. Ya, saya pribadi tidak setuju dengan analisa ini gitu ya, karena terkesan mencari pembenaran saja sih kalau menurut saya gitu. Tapi kita mau simak dulu ya penjelasan atau analisa dari si Masnya, kenapa Gibran itu jarang datang diskusi atau dialog atau debat gitu ya. Coba kita simak dulu videonya. Gibran dianggap takut debat dan dibilang belimbing sayur. Jangan-jangan ini adalah strategi politik yang justru tidak disadari oleh lawan politiknya. Saya ambil analogi sederhananya begini. Di kelas ada anak yang dianggap bodoh, kemudian dapat nilai 7. Orang-orang akan mengapresiasi dia luar biasa karena sebelumnya dia selalu dapat nilai 5. Tapi lain dengan anak yang dianggap pintar dapat nilai 8. Orang-orang juga akan menganggapnya biasa-biasa saja karena seharusnya dia itu dapat nilai 10. Nah, begitupun juga dengan Gibran. Ketika dia dianggap takut debat, belimbing sayur, justru perhatian publik nanti ketika debat resmi dilaksanakan akan berfokus kepada Gibran. Dan Gibran cukup menjalankan debat itu dengan biasa-biasa saja, tetapi apresiasi masyarakat kepada Gibran akan luar biasa karena Gibran dianggap tidak mampu debat. Lain dengan orang-orang yang sudah dipersepsikan jago debat, kemudian debatnya di atas Gibran sedikit misalkan, itu dianggap biasa saja. Ini sangat berbahaya, justru akan membuat tsunami elektabilitas untuk Gibran. Pokoknya hati-hati deh dengan cara main caturnya Jokowi, karena Jokowi ini dalam sejarah tidak pernah terkalahkan dalam percaturan perpolitikan. Ya, pernyataan terakhir si Masnya itu bisa jadi ini strategi Jokowi gitu ya. Dan Jokowi belum pernah kalah. Tapi kalau menurut saya, justru karena Jokowi belum pernah kalah itulah bisa jadi ini menjadi kekalahan pertamanya. Bukan dia nggak nyapres lagi, tapi dari segi kingmaker ya, dia kan selama ini disebutnya kingmaker. Bisa jadi ini menjadi kekalahan pertamanya. Ingat nggak pernah ada yang namanya rekor sempurna. Selalu ada momen di mana seseorang itu pasti akan kalah gitu ya teman-teman. Nah, lalu kalau dibilang itu strategi, saya yang kurang setuju ya, karena menurut saya itu pembenaran aja sih ya, karena sebenarnya debat itu kan cuman salah satu tools ya untuk menggali pikiran daripada sang cawapres atau capres. Kalau kita lihat Anies, Ganjar, Mahfud atau Caimin ya di kampus, di hadapan profesor, di hadapan dokter itu dibantai, digali pikirannya. Kadang kita membilang jawabannya nggak nyambung gitu ya. Kadang kita bilang jawabannya kurang mantep. Ya tapi nggak apa-apa. Silahkan dinilai oleh masyarakat. Tapi satu hal kita respect. Dia mau diuji. Ini kata kuncinya. Dia mau diuji. Ganjar mau diuji. Terlepas jawabannya kurang keren menurut teman-teman ya silahkan dinilai, ya udah jangan dipilih kalau teman-teman rasa kurang mantap. Anies, wow Anies saya respect, dia itu di hadapan mahasiswa disudutkan tapi mukanya kalem, slow, santai gitu ya, dia menjawab dengan tenang. Begitupun dengan Prof Mahfud atau Caimin. Jadi sebenarnya ya itulah ya, kita melihat bagaimana orang yang mau berproses dan enggak mau berproses itu kontras bedanya dalam hal ini. Ada yang mau diuji, ada yang enggak mau diuji. Ada yang mau jalan pintas, ada yang benar-benar mau mengikuti proses di masyarakat sebagai apa? Sebagai bagian dari politik partisipatif gitu. Politik partisipasi yang melibatkan masyarakat. Gibran siap berdebat. Teman-teman dari paslon 3, teman-teman dari paslon 2, Bang Jazilul, Bang Ciput, ngapain mengkhawatirkan calon kami? Kami siap berdebat. Hari-hari kami akan menghadapi debat. Itu. Nggak, belum selesai, Bang. Gak ada itu. Hentikan framing-framing yang mengatakan bahwa Gibran takut debat. Gibran siap berdebat. Emosi. Ya, Gibran siap berdebat sampai marah ini ya pendukungnya. Kadang yang saya bingung satu gini.
Gibran ini mewakili anak muda ya. Tim Prabowo Gibran ini katanya menjunjung yang namanya anak muda. Tapi saya jujur nggak pernah ngelihat juru bicaranya yang dikirim di TV One, dalam acara-acara di televisi itu anak muda. Kalau PDIP, kalau Ganjar kita lihat ada yang namanya Seno Bagaskoro. Di kubu Pak Anies juga ada, cuman saya lupa namanya. Tapi itu benar-benar anak muda. Nah, di pihaknya Prabowo yang menganggap diri mewakili anak muda, malah jubirnya saya nggak pernah, atau orang yang mewakilinya di televisi gitu ya, saya nggak pernah lihat itu anak muda sih. Jadi kontradiktif. Gini, Mas Gibran dalam pengertian ini sedang menyiapkan untuk perdebatan yang secara secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang namanya KPU. Ya, karena bagaimanapun juga Mas Gibran ini kan akan masuk wilayah pertama kali secara nasional, begitu. Mas Gibran adalah seorang pembelajar, cukup rendah hati untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat, ya. Karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang, oleh peraturan KPU ya, seperti itu. Karena kalau kedatangan ke tempat-tempat seperti apa tadi namanya, TV, begitu ya, bukan satu kewajiban. Saya kira kita punya banyak juru debat, karena kebetulan saya juga direktur juru debat di TKN, ya. Ya, saya tidak setuju dengan Mas Budiman ya, yang dibilang bahwa Gibran itu rendah hati sehingga tidak mau mendatangi banyak forum. Justru kalau dia tidak mau mendatangi banyak forum, mengabaikan undangan-undangan dari mahasiswa, menurut saya sih justru itu bentuk kesombongan ya. Kalau rendah hati, justru dia mau datang, mau mendengar, mau bertanya jawab, mau menyediakan waktunya, tenaganya, energinya, tidak tebang pilih forum gitu ya. Justru ini menggambarkan rendah hati, menggambarkan kerja keras, ketekunan bertemu dengan rakyat. Sekarang malah dibalik-balik, orang yang menghindari forum dibilang rendah hati. Salah ya Mas Budiman dalam hal ini menurut saya. Nah, kalau memang pembelajar itu nggak apa-apa, dikatakan Mas Gibran masih pembelajar nggak apa-apa. Tapi kalau dikatakan Mas Gibran nggak datang karena rendah hati, jangan loh, nggak nyambung, nggak ada hubungannya itu. Nggak datang debat karena rendah hati itu nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi kalau memang punya gagasan yang baik, visi misi yang baik, sudah menguasai semua tentang visi misinya, ya pastinya datang. Diundang itu bukan hanya untuk soal debat, tapi juga menyampaikan gagasannya. Terus jika gagasannya ada yang disanggah oleh orang lain, terus bagaimana beliau menanggapinya kayak gitu. Jadi kok jangan membela gak datang karena rendah hati, nggak ada hubungannya. Nggak datang debat sama rendah hati nggak ada hubungannya, nggak nyambung Pak Budiman. Gini amat sekarang. Lagian kalau memang masih belajar ya jangan jadi wapres toh. Yang dipertaruhkan bukan hanya dirimu sendiri atau keluargamu, tapi yang dipertaruhkan itu bangsa Indonesia. Jadi kalau mau belajar jangan wapres lah. Menjadi wapres bukan ajang atau tempat untuk belajar. Kalau mau belajar jadi pemimpin, banyak level yang lebih bisa kita toleransi. Learning by doing gitu ya, belajar sambil melakukan. Jangan di level wapres dong, karena ini udah menyangkut bangsa Indonesia. Ya bisa, makanya jadi wali kota ya kan, bertahap baru 2 tahun. Kalau jadi saya mending selesaikan saja 5 tahun misalnya jadi wali kota Solo, naik jadi gubernur. Ya itu aja video kali ini teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga videonya bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.